Yo Batir Ngopiku, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens Season 4 tentang akhir dari perjanjian 3 tahun antara Xiao Yan dan Nalan Yanran. Sebelum itu jangan lupa tetap dukung channel Batir Ngopi agar channel kecil ini bisa berkembang. Terima kasih. Baca. Hai Bodong mengalihkan pandangannya ke para tetua dari Mystic Cloud Sect yang duduk di platform batu. Ketika tatapannya menyapu Yun Leng, dia mengibaskan tangan di balik lengan bajunya dengan lembut dan udara dingin perlahan menyelimuti telapak tangannya. Si kecil sialan, ucap Yun Leng. Dia tidak berharap bahwa Xiao Yan tidak akan memberi mereka wajah. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nalan Yanran sudah kalah. Penatua awan berkabut sekte bertanya kepada Yun Leng. Wajah Yun Leng berubah berulang kali. Nalan Yanran mewakili seluruh Mystic Cloud Sect. Sekarang dia telah kehilangan pertarungan, tidak diragukan lagi akan merusak reputasi Mystic Cloud Sect. Dengan pemimpin sekte mereka saat ini absen, dia, sebagai penatua pertama, secara alami perlu memikirkan semua cara untuk menyelamatkan reputasi yang telah mereka hilangkan. Tetapi jika kita tidak memiliki alasan yang cocok di depan para pemimpin dari begitu banyak fraksi, bagaimana kita menyelamatkan wajah kita? Jika kita dengan paksa mencoba melakukan sesuatu, bukankah kelihatannya Mystic Cloud Sect kita tidak berbeda dengan bandit? Pikiran itu berulang kali berputar dalam hati Yun Leng. Saat hatinya cemas tentang bagaimana menyelamatkan situasi, tatapan Yun Leng tiba-tiba berhenti pada wajah putih Geye di bawah. Saat ini, penampilan yang terakhir itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap Xiao Yan di udara. Sikap kagetnya menyebabkan Yun Leng yang sudah resah menjadi lebih marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil dengan lembut, Geye, berhati-hatilah dengan image kamu. Kamu adalah diaken dalam Mystic Cloud Sect. Mendengar teriakan Yun Leng, tubuh Geye bergetar sekali. Akhirnya, dia pulih. Dia membalikkan kepalanya, mengarahkan tangannya yang bergetar ke arah Xiao Yan di udara sementara mulutnya menggigil. Suara lembutnya yang tertekan yang tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Penatua pertama, dia adalah orang misterius yang membunuh Mo Cheng. Kata-kata yang dilepaskan Geye ini seperti ledakan besar yang mengejutkan surga. Ekspresi semua tetua Mystic Cloud Sekte di platform batu berubah secara drastis dalam sekejap. Xiao Yan acuh tak acuh menyaksikan sosok yang jatuh anggun. Dia menyebut kepahitan dan kesedihan di wajah Nalan Yanran sebelumnya dan kelelahan sekali lagi melintas di matanya. Untuk perjanjian 3 tahun ini, dia telah meninggalkan klannya, meninggalkan gadis imut yang dia khawatirkan. Sekarang setelah perjanjian 3 tahun akhirnya berakhir. Nalan Yanran menopang dadanya dengan tangannya saat dia mengeluarkan beberapa batuk yang intens. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangannya menopang tanah dan dengan keras kepala, dia mengangkat kepalanya. Di bawah tatapan semua orang, Nalan Yanran berdiri dengan susah payah. Suara rendahnya yang serak membawa rasa pahit yang sulit disembunyikan. Xiao Yan, kamu telah menang. Menurut kesepakatan kami saat itu, jika aku kalah dalam pertarungan, aku, Nalan Yanran akan menjadi budakmu. Namun, untuk reputasi sekte ini, tolong maafkan saya karena tidak dapat melakukan apa yang disepakati. Bagaimanapun, gambar saya yang arogan dan tidak masuk akal telah tertanam dalam di hati Anda. Melihat ke belakang sekarang, metode yang saya gunakan untuk menangani masalah ini di klan Xiao memang tidak pantas. Karena itu, tolong bantu sampaikan permintaan maaf saya kepada Paman Xiao di masa depan. Saat kata-kata ini jatuh, tangan Nalan Yanran tiba-tiba menjulur secara vertikal. Itu bergoyang lembut dan pedang panjang, yang tidak jauh dari sisi murid Mystic Cloud Sect, segera ditarik oleh kekuatan hisap. Tangan Nalan Yanran dengan cepat meraih pedang panjang itu. Dia mengepalkan gigi peraknya dan melambaikan pedang panjangnya. Ujung tajam pedang itu membelah lehernya. Tindakan tiba-tiba Nalan Yanran secara langsung menyebabkan wajah semua murid Mystic Cloud Sect, termasuk para tetua berubah secara drastis. Mereka tidak berharap bahwa Nalan Yanran akan benar-benar bunuh diri hanya karena dia kalah. Meskipun ada beberapa sesepuh yang hadir yang memiliki niat untuk menyelamatkannya, jarak antara mereka dan Nalan Yanran berarti bahwa mereka hanya bisa menonton pisau tajam menjadi semakin dekat ke leher Nalan Yanran. Longsword membawa aura pedang dingin yang tebal dan memotong di udara.
Akan tetapi, tepat saat akan bersentuhan dengan kulit putih salju, jari-jari panjang muncul entah dari mana dan segera dan dengan tajam memotong pisau. Mengikuti suara dentang, Longsword tiba-tiba berhenti. Pisau tajam itu ada di lehernya yang rapuh, meninggalkan bekas luka berdarah yang dangkal. Darah segar perlahan mengalir ke bawah, meninggalkan garis darah yang menusuk mata. Ketika Longsword-nya terhenti, Nalan Yanran tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sepasang mata hitam pekat yang acuh tak acuh. Aku tidak tertarik untuk menganggapmu sebagai budak. Karena itu, Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu untuk menjaga reputasi Misty Cloud Sect tetap utuh. Xiao Yan melirik Nalan Yanran yang menggigit bibir merahnya dan tidak bisa menahan perasaan tak berdaya bangkit di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengalahkan Nalan Yanran, itu tidak berarti bahwa dia benar-benar bisa membiarkan Nalan Yanran menjadi budaknya. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Nalan Yanran adalah pemimpin sekte junior dari Misty Cloud Sect. Sesepuh Misty Cloud Sekte itu pasti tidak akan membiarkan dia melakukan hal seperti itu yang akan merusak reputasi Misty Cloud Sekte. Selain itu, jika Nalan Yanran benar-benar bunuh diri di tempat ini, kemungkinan Misty Cloud Sect akan segera menjadi marah. Hubungan di antara mereka akan benar-benar menjadi musuh. Ini bukan sesuatu yang Xiao Yan akan senang melihatnya. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir. Di masa depan, kita tidak akan lagi memiliki keterikatan satu sama lain. Kerugian Anda hari ini dapat dianggap sebagai harga kecil untuk metode yang salah yang telah Anda adopsi saat itu. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Anda juga harus tahu bahwa perjanjian kertas semacam ini tidak memiliki banyak kekuatan mengikat. Xiao Yan dengan lembut mengayunkan surat perceraian di tangannya. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan api berwarna hijau naik dari jarinya. Di depan Nalan Yanran, kertas itu segera dibakar menjadi tumpukan abu hitam yang melayang tertiup angin. Hari ini, aku akan mengulangi kata-kata yang telah aku katakan kepadamu 3 tahun yang lalu. Xiao Yan membawa senyum di wajahnya. Suara lembutnya perlahan bergema di atas tanah terbuka yang tenang. Nalan Yanran, di masa depan, Anda dan klan Xiao kami tidak memiliki hubungan apapun. Selamat, kamu bebas. Batir-batirku, itulah tadi akhir dari perjanjian 3 tahun antara Xiao Yan dan Nalan Yanran. Hal yang kita pelajari dari cerita ini adalah jangan pernah merendahkan orang lain, kelak kau akan menyesalinya. Nantikan video-video selanjutnya dari Batir Ngopi. Terima kasih.